Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum masuk pada pembahasan, saya mengawali dengan pengantar. Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Pertama-tama, perjanjian ini digerakkan oleh cinta. Karena cinta dan demi cinta Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Namun, kehendak dan karya Allah tidak selesai di situ. Ia sekaligus memanggil mereka untuk saling mencintai. Sebagaimana Allah adalah cinta dan hidup di dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati laki-laki dan perempuan daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan, dan persekutuan hidup. Daya serta panggilan tertinggi dan terdalam untuk hidup dalam persekutuan terwujud ketika seorang laki-laki dan perempuan mempersatukan jiwa dan raganya secara tak terpisahkan di dalam perkawinan. Perkawinan sebagai perjanjian juga berdasar dan bersumber dari hakikat sosial manusia sendiri. Manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang diri saja. Pada dasarnya, ia adalah pribadi untuk yang lain. Ia tidak bisa menjadi diri sendiri kalau tidak bersama dengan dan untuk sesamanya. Aspek sosial menuntut setiap manusia untuk berjumpa dan berinteraksi dengan sesamanya agar dapat memahami secara penuh hakikat dan identitas dirinya yang khas. Ia bisa bercermin pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa yang sama dan yang berbeda, apa yang menyamakan dengan sesama dan yang merupakan kekhasan dirinya. Kita dapat memahami sepenuhnya diri kita bukan di hadapan makrokosmos, melainkan di hadapan mikrokosmos, yaitu pribadi sesama yang kita pandang sebagai aku yang lain. Jadi, kita membutuhkan orang lain untuk memahami diri kita, untuk mengungkap dan menggarap kapasitas-kapasitas kita. Demikianlah manusia berelasi dengan sesamanya, bukan karena ia membutuhkan sesamanya atau memberi nilai kepadanya, seolah-olah sesamanya itu sebelumnya tidak bernilai, melainkan karena ia menemukan sesamanya sebagai aku yang lain. Sebagai pribadi yang unik dan tak bisa diulang, bahkan pribadi yang lain dipandangnya sebagai sebuah nilai yang lebih besar dari dirinya. Karena oleh pribadi sesamanya lah ia sungguh-sungguh diperkaya, dibantu untuk merealisasi dirinya dan diarahkan kepada kesempurnaan hidup sebagai pribadi manusia. Jadi, setiap relasi cinta termasuk perkawinan pada dasarnya merupakan ungkapan seseorang yang membuka diri bagi sesamanya untuk menuju kepada kesempurnaan hidup sebagai pribadi manusia. Yang berikut adalah kisah dari sebuah keluarga, dan ini merupakan kisah dari keluarga Bapak Petrus Lau bersama Mama
Yovita Buik. Pada tanggal 18 Mei tahun 1997, Bapak Petrus Lau dan Mama Yovita Buik melangsungkan pernikahan di Stasielak Tutus. Setelah menikah, mereka mengisi keseharian mereka dengan bertani. Mereka sepakat untuk memiliki anak dalam tahun pertama di pernikahan mereka. Namun, Tuhan belum memberi mereka keturunan. Mereka terus berusaha untuk memiliki keturunan. Sampai tahun keempat dalam pernikahan mereka, masih belum punya keturunan. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke dokter. Dan setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa istri atau Mama Yovita mandul, sehingga ia tidak bisa memberikan keturunan. Namun, mereka tetap hidup dalam kerukunan. Mereka tidak putus asa dengan hasil tes dari dokter. Keluarga ini tetap berusaha untuk memiliki keturunan. Sudah 10 tahun menikah, namun mereka tetap tidak mempunyai keturunan sampai saat ini. Kemudian tahun 2014, mereka mengadopsi seorang anak laki-laki dari adiknya Mama Yovita Buik. Mereka sangat mengasihi anak itu, merawatnya seperti anak kandung mereka sendiri. Singkat cerita, anak itu tumbuh dewasa, tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tua angkatnya. Dan sekarang ia sudah beranjak dewasa, dan mereka menyekolahkan dia di SD Kalak Tutus, dan sekarang ia SD kelas 6. Bapak Petrus dan Mama Yovita mengisi keseharian mereka dengan bertani. Walaupun bertani, keluarga ini hidup berkecukupan karena mereka bisa menghasilkan uang dari hasil pertanian mereka. Keluarga ini cukup rukun karena dari dulu tidak ada pertengkaran dalam artian kekerasan dalam rumah tangga. Mereka hidup rukun dan bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, timbul kecurigaan dari Mama Yovita Buik terhadap suaminya, Bapak Petrus Lau. Mama Yovita menuduh suaminya berselingkuh karena Mama Yovita Buik tidak memberi keturunan terhadap Bapak Petrus Lau. Walaupun mereka hidup dalam kecurigaan, tetapi mereka tetap hidup rukun sebagai suatu keluarga. Demikian kisah dari keluarga Bapak Petrus Lau bersama Mama Yovita Buik. Yang berikut adalah penyakit atau virus dalam kehidupan perkawinan dan keluarga aktual. Di sini saya memilih ketidaksetiaan atau infidelitas juga melanggar kesatuan perkawinan, karena kesetiaan diistilahkan oleh Santo Agustinus dengan istilah bonum fide, adalah konsekuensi langsung dan logis dari kesatuan atau monogami. Kesatuan merupakan karakteristik yang terkandung dalam kesatuan. Ketidaksetiaan bisa terwujud perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo, dan sebagainya. Tidak jarang poligami dan perceraian diawali dengan bentuk-bentuk ketidaksetiaan semacam itu. Pada umumnya, orang berargumentasi bahwa lebih baik berpoligami daripada menjalin relasi tanpa status,
yakni perzinahan, prostitusi, kumpul kebo atau perselingkuhan yang terus-menerus. Argumentasi ini jelas merupakan rasionalisasi dan pembenaran diri secara egoistis. Poligami menjadi semacam peresmian perselingkuhan dan perzinahan. Poligami mengawinkan yang sakral, yakni perkawinan, dengan yang buruk dan dosa, yakni perzinahan, perselingkuhan, dan prostitusi. Dalam doktrin hukum kanonik perlu dilihat baik-baik apakah bentuk ketidaksetiaan itu sekedar merupakan pelanggaran terhadap komitmen yang ditetapkan dalam kesepakatan nikah, ataukah merupakan perwujudan dari kehendak positif sejak awal untuk membagi relasi suami istri dengan orang lain. Jika perselingkuhan atau perzinahan itu terjadi semata-mata sebagai pelanggaran terhadap komitmen kesetiaan, dengan kata lain hanya mengenai matrimony in the acts of being live out, hal itu tidak memengaruhi kesepakatan awal, sekalipun dapat dijadikan dasar dan motivasi untuk perpisahan suami istri. Namun, jika ketidaksetiaan itu merupakan kehendak positif yang bersangkutan sejak awal pernikahan untuk membagikan secara bebas kehidupan seksualitasnya dengan pria atau wanita lain. Yang berikut adalah tantangan-tantangan dalam hidup perkawinan dan keluarga Kristiani. Yang pertama, tantangan dari lingkungan keluarga. Tantangan-tantangan yang ada di hadapan keluarga tidak hanya berasal dari masyarakat luas, melainkan juga dari lingkungan keluarga sendiri, baik dari keluarga besar maupun keluarga inti. Yang dimaksud keluarga besar adalah suami istri dan sanak saudara dari suami maupun dari istri dimanapun mereka berada. Sedangkan keluarga inti adalah suami, istri, dan anak-anak. Contoh tantangan yang muncul dari keluarga inti ialah yang pertama itu kurangnya transparansi antara suami dan istri. Yang kedua, kurangnya kerukunan antara suami dan istri. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi merupakan salah satu masalah yang dialami oleh banyak pasangan, baik itu yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengikis hubungan yang paling stabil sekalipun. Dan contoh yang berikut adalah kurangnya kesetiaan suami istri. Di abad yang serba praktis ini, dengan arus hidup hedonisme, konsumeris, dan materialis, maka ada sebagian keluarga Kristiani yang mengalami persoalan di dalam menghayati nilai-nilai dasar perkawinan Katolik. Ini berkaitan dengan penghayatan terhadap monogami perkawinan dan kesetiaan yang utuh terhadap pasangan hidup. Contoh yang berikut adanya kecemburuan dari suami atau istri. Yang berikut adalah benih-benih kehidupan atau hal-hal positif perkawinan dan keluarga Kristiani aktual. Benih atau hal-hal positif perkawinan dalam gereja aktual
di sini ialah keluarga tetap setia dan menghayati sakramen pernikahan. Mereka tetap setia dan menghayati sakramen pernikahan karena melalui perkawinan suami istri membuka diri bagi kelahiran baru. Di dalam sakramen pernikahan, mereka bukan hanya berjanji terhadap pasangan mereka, baik itu istri berjanji terhadap suami atau suami berjanji terhadap istri, tetapi mereka berjanji kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa mereka akan hidup bersama dan bersatu di dalam kasih Tuhan. Perjanjian inilah yang mengikat mereka dan mempersatukan mereka, sehingga mereka harus hidup sesuai dengan perjanjian, yakni sakramen perkawinan yang ada dalam keyakinan Gereja Katolik. Mereka juga tetap menghayati karena Gereja Katolik menerapkan atau memberikan patokan bahwa dalam hidup perkawinan tidak boleh diceraikan. Dari sini suami dan istri mereka tetap hidup dalam ikatan perkawinan mereka, walaupun mereka menghadapi berbagai macam situasi tantangan dalam kehidupan mereka. Dan yang menarik bagi saya di sini dari kisah yang diangkat tadi, keluarga Bapak Petrus Lau dan Mama Yovita Buik, mereka sudah menikah 10 tahun, tapi mereka tidak memiliki keturunan. Namun di sini mereka tidak pernah putus asa. Mereka tetap berusaha untuk memiliki keturunan. Dan dari hasil usaha itu mereka tetap memperoleh hasil yang nihil sampai mereka harus mengadopsi anak dari orang lain. Di sini merupakan suatu sikap yang sangat terpuji karena mereka memilih untuk tetap setia dan tetap menghayati sakramen perkawinan itu sendiri. Yang berikut adalah mimpi dari saya untuk hidup perkawinan dan keluarga Kristiani. Menjelaskan soal mimpi saya tentang hidup perkawinan dan keluarga Kristiani. Di sini saya mengharapkan agar pasangan suami istri tetap berada dalam situasi normal, dalam arti bahwa mereka hidup dan berada dalam pernikahan yang sah, rukun, harmonis, penuh kasih, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Di sini saya menambahkan seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa walaupun dalam keluarga ada banyak cobaan, banyak rintangan, tetapi keluarga harus tetap setia dalam panggilan hidup mereka, yakni hidup berkeluarga, untuk terus membangun relasi dalam hidup perkawinan mereka, baik itu dengan sesama maupun dalam
keluarga mereka sendiri. Kira-kira demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam.